Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun tidak sama masalahnya atau waktunya ketika 17 Agustus, harusnya salamnya merdeka, merdeka, merdeka. Biasanya menjelang 17 Agustus, pada saat 17 Agustus, setelah 17 Agustus, perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, salamnya sekali lagi untuk menjaga suasana setiap orang merdeka. Merdeka supaya kemerdekaan suasana untuk memperjuangkan sesuatu itu bisa selalu terjaga. Itu sesuatu salam yang sungguh-sungguh menentukan. Salam yang sungguh-sungguh bisa memotivasi, memberi suasana setiap orang ketika kita selalu sedang berada bersama mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir. Besok Selasa malam kita sudah malam Natal, dan tentu saja kita hari ini juga selalu mengharapkan lilin dari 4 lilin Corona Advent sudah nyala semua. Penantiannya semakin dekat dan kita selalu merasakan semangat menjaga konsistensi untuk menantikan kehadiran Tuhan, masa Natal yang penuh rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sama dengan kemarin. Temanya adalah Maria yang mengunjungi Elisabet saudaranya. Ketika Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, dia kemudian mengucapkan salam kepada Elisabet. Lalu Elisabet pun mengatakan, salam engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Maka berbahagialah orang yang selalu mengharapkan kepada Allah dan janjinya terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Maria pun merasakan kegembiraan dalam roh. Kalau dilanjutkan Injil ini, Maria kemudian mengungkapkan dalam bimbingan roh sesuatu doa yang sangat monumental, yaitu Magnificat anima mea. Jiwaku memuliakan Tuhan karena hatiku bergembira. Dialah juru selamat, sebab ia memperhatikan hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, doa ini menjadi doa yang sungguh-sungguh fundamental, doa yang sungguh-sungguh monumental, doa yang sungguh-sungguh diingat banyak orang. Maria dengan seluruh kucuran hati dan imannya mengungkapkan kegembiraan dalam iman karena sapaan dari Elisabet tadi. Sapaan, saudara-saudari, itu akan menjaga kita semua di dalam suasana berikutnya. Ketika muka kita masam, kita tidak memberikan contoh sapaan yang sungguh-sungguh menggembirakan dan mengenakkan, maka suasananya pun nanti dalam pergaulan kita dengan kelompok itu atau orang-orang itu menjadikan tidak enak. Karena apa? Kita tidak pernah nguwongke, menyapa orang itu secara benar-benar manusia. Kita mengangkat harkatnya. Kita mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan dia. Maria dan Elisabet, dua wanita yang sedang mengalami beban berat karena bertemu dengan malaikat Gabriel, mendapatkan misi yang sama-sama berat dan pasti akan mendapatkan musuh tidak dipercaya oleh manusia biasa. Yang satu sudah terlalu tua untuk mengandung dan dia mengandung di hari tuanya. Sudah menopause, tetap juga menerima berkat kandungan dan akan melahirkan. Maka itu tradisi Yahudi, Maria itu selalu membantu saudara perempuan yang akan melahirkan, dan nanti setelah melahirkan beberapa bulan akan melayani, membantu di dapur, mencuci, masak, itu semua kebiasaan tradisi Yahudi. Maka Maria pun ke sana dan kira-kira 3 bulan tinggal di situ. Lalu Maria sendiri,
dia mendapat kabar dari malaikat Gabriel, dia dinyatakan mau mengandung, hamil, padahal dia tidak bersuami, baru bertunangan, pasti akan mendapatkan pelecehan di situ. Maka kemudian dia juga merasa ragu-ragu. Tetapi hatinya di hadapan Tuhan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena Maria pada dasarnya taat, setia, bersyukur kepada Tuhan. Nanti dipikir keri, mengko dipikir keri, nanti dipikir belakangan. Karena apa? Nanti pasti ada tantangan, dan saya akan mendapatkan berkat Tuhan sesuai dengan tantangan yang harus saya hadapi. Maka ketika merdeka dengan merah putih, kita menjaga konsistensi dengan merdeka. Tetapi ketika kita sedang berbeban berat, kita menjaga konsistensi dengan menyapa, dengan memberikan sesuatu masukan yang berarti positif, dan kemudian tentu saja mendengarkan kira-kira orang yang mau saya sapa ini sedang mengalami apa, sedang berbebankah, sedang bergembira, bersedih, sedang mendapatkan halangan, atau sedang mendapatkan rezeki, sedang kelegaan. Nah, itu kita mendengarkan dari cerita-ceritanya, lalu dengan hati tentu saja mendengarkan dengan penuh empati, yang memberi waktu bahkan dengan segala gerak tubuh kita untuk mendengarkan dia, memberi atensi, menatap pandangan kepada orang yang kita ajak bicara, dan disitulah kita akan menemukan sapaan yang menguatkan. Senyum itu menjadi dasar dari bahasa komunikasi internasional. Bahkan seluruh dunia, baik dunia lelembut, dunia halus maupun dunia nyata ini, karena dengan senyum hantu pun akan takut untuk menakut-nakuti kita, tetapi hanya menghibur kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman yang tidak banyak sahabatnya. Teman itu ketika berjumpa dengan orang lain, wajahnya selalu ditekuk. Dia kata-katanya jarang keluar, tetapi kalau sudah keluar bisa membuat telinga ini seperti dipalu dengan palu 50 kilogram. Karena apa? Selalu kata-katanya nyelekit. Kata-katanya membuat orang marah, gusar. Sapaan-sapaannya pun sapaan yang memojokkan, menuduh, mengintimidasi. Maka kemudian dia tidak punya teman. Orang-orang lain yang disapa pun kadang-kadang kemudian lari, atau kemudian yang sudah berbeban berat akhirnya terpancing untuk emosi, dan akhirnya berargumen dengan dia. Argumen yang tentu saja negatif, sia-sia, dan saling menjatuhkan. Maka kemudian saya hanya memberi masukan. Mungkin karena dia pernah mengeluh dengan saya, bercerita tentang pengalamannya itu, mungkin wajahmu sedikit dibuat lebar bibirnya, ya. Jangan sampai bibir itu hanya ke atas terus, yang tengah. Atau yang bagus adalah yang ke bawah, yang seperti lesu. Kalau seperti celurit begini, kita marah. Tetapi dengan segala wajah senyum, kita pun menyapa orang lain, mendengarkan dulu kalau mau memberi masukan, dan sungguh didengarkan sampai tuntas. Kadang orang tidak membutuhkan masukan, hanya membutuhkan kita diam, tersenyum, didengarkan, memandang wajahnya yang sedang berkeluh kesah, supaya kita sungguh-sungguh masuk dalam empati perasaannya. Mari kita lakukan semua itu. Merdeka! Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.